Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Wulandari dari 11 IPS 3 absen 2. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teks ulasan. Berikut videonya. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, struktur teks ulasan terdiri dari orientasi, tafsiran, rangkuman, dan evaluasi. Kedua, di dalamnya memuat informasi berdasarkan dengan sudut pandang atau opini dari penulis tentang sebuah produk atau karya. Yang ketiga, opini teks ulasan berdasarkan dengan fakta yang telah diinterpretasikan. Yang keempat, mempunyai nama lain yakni resensi. Tujuan teks ulasan. Yang pertama, menunjukkan sudut pandang atau keperpihakan penulis pada suatu hal ataupun karya sementara. Kedua, memberikan informasi kepada halayak ramai terkait standar kelayakan serta kepatutan suatu karya. Yang ketiga, untuk membantu para pembaca mengetahui tentang gambaran serta kritikan sebuah karya. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan karya yang diresensi. Yang kelima, memberi informasi yang komparatif terkait sebuah karya. Kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya, ini menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk makan sembarangan. Menggunakan konjungsi temporal seperti sajak, semenjak, kemudian akhirnya. Contoh, semenjak kita lahir kita sudah diberikan bakteri baik dari ibu kita. Menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Contoh, hal itu disebabkan karena pembuluh darah yang mengalir di tubuh kita. Menggunakan pernyataan atau saran dan rekomendasi pada akhir teks, misalnya jangan, harus, hendaknya. Contoh, maka hendaknya kita mensyukuri atas apa yang semestinya Tuhan berikan kepada kita. Struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Kedua ada tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Yang keempat, rangkuman. Rangkuman adalah bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Contoh, saya mengambil dari film I Love You 38.000 kaki. Orientasi. Film ini dibuat untuk mengenang seorang pramugari Air Asia yang meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tanggal 28 Desember 2014 silam. Veronica sebelum insiden tersebut mengirim sebuah kiriman gambar ke Instagram miliknya yang berupa sersacik kertas tertulis I Love You from 38.000 kaki. Film ini disutradarai oleh Asep Kusandar. Film ini diadaptasi oleh novel yang ditulis oleh Sukdev Singh Tissa TS. I Love You from 38.000 kaki telah mengumpulkan 1,4 juta penonton, sementara London Love Story mencatat kehadiran 1,1 juta penonton di bioskop selama pemutarannya. Tafsiran pertama, di sebuah pesawat menuju Bali, Aleta duduk di seorang diri. Tiba-tiba ada seorang pria alay yang tidak diketahui namanya duduk di samping Aleta. Pria itu sangat mengganggu Aleta. Aleta merasa terusik dengan keberadaan pria itu. Lalu pria atau Arga yang berada di depan Aleta menoleh ke kiri, melihat Aleta yang sedang merasa terusik oleh pria alay itu. Tidak lama kemudian pria alay itu masuk ke kamar kecil. Lalu yang duduk di samping Aleta adalah Arga. Aleta merasa terima kasih sekali pada Arga karena ia telah menghindari pria alay itu dari Aleta. Namun Arga tidak merasa menolong Aleta, ia hanya terdiam. Setelah sampai di Bali, Aleta menunggu taksi untuk menuju tempat penginapan, tapi tidak ada satupun taksi yang lewat. Tiba-tiba Arga berhenti di depan Aleta memberi tumpangan pada Aleta. Pada saat itu Aleta belum mengetahui nama Arga. Kepergian Aleta ke Bali ini hanya karena ia merasa jerah dijodohkan oleh Dito. Tafsiran kedua, keesokan harinya Aleta pergi ke tempat kerjanya Arga dengan rupa yang cantik dengan tujuan ingin mengetahui nama Arga karena pada saat itu Aleta belum mengetahui nama Arga dan melamar kerja di situ menjadi kos. Awalnya Arga dan teman-temannya tidak setuju Aleta melamar kerja di tempat kerjanya Arga karena Aleta tidak mempunyai pengalaman menjadi kos. Tapi setelah Arga merundingkan dengan teman-temannya, akhirnya Aleta diterima menjadi kos. Tafsiran 3, selama syuting Aleta selalu salah dalam setiap adegan karena Aleta tidak mempunyai pengalaman dalam menjadi kos. Tapi sering jalannya waktu, akhirnya Aleta terbiasa dengan pekerjaannya. Aleta selalu mencari perhatian di depan Arga, bahkan ia rela berpura-pura jatuh demi dapat perhatian Arga. Tapi Arga selalu bersikap dingin terhadap Aleta. Dalam situasi itu, Rimba menyukai Aleta. Pada
Pada suatu hari, Rimba memberi bunga yang diletakkan dalam tenda Aleta tanpa sepengetahuan Aleta, dan Aleta mengira bunga itu pemberian dari Arga. Sering berjalannya waktu tanpa diduga-duga, akhirnya Arga menyatakan perasaannya kepada Aleta. Aleta sendiri yakin bahwa Arga adalah cucu yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pendamping hidupnya. Tafsiran 4. Setelah beberapa waktu berlalu masih tidak bisa melupakan Arga, dan ia yakin bahwa Arga masih hidup selagi mayat Arga belum ditemukan. Pada akhirnya Aleta mau dijodohkan dengan Dito dengan terpaksa. Pada menjelang hari H pernikahannya dengan Dito, tiba-tiba telepon Aleta berbunyi dan Aleta mengangkatnya. Ternyata suara Arga, namun tak lama kemudian sambungannya terputus. Aleta bergegas ke rumah Arga untuk memastikan bahwa Arga masih hidup. Namun sesampainya di rumah Arga, orang tua Arga yang keluar dan mengatakan Aleta sedang berhalusinasi saja. Akhirnya pernikahan Aleta dan Dito berlangsung. Pada saat sedang mengucapkan ijab kabul, Dito menghentikannya dan mengatakan pada Aleta bahwa Arga masih hidup. Aleta langsung keluar dan mencari Arga. Tiba-tiba Arga muncul dan membuat Aleta bersedih karena kemunculannya. Dan pernikahan Aleta dan Dito dibatalkan dan menjadi pernikahan Aleta dan Arga. Pada akhirnya mereka pun hidup bahagia. Tafsiran ke-6. Dalam film ini mengandung pesan moral, yaitu rasa syukur seperti dalam kutipan berikut. Syukuri setiap detik dalam hidupmu. Jangan terlalu mudah menghadapi hidup orang lain, karena kamu gak tahu seperti apa perjuangan menghadapi hidup, seperti kamu berjuang untuk hidupmu sendiri. Terima kasih atas cinta dan dukungan film kami. Jangan lupa untuk mencintai orang yang kamu sayang. Evaluasi. Film I Love You 38.000 kaki ini sebagai hat-trick box office terbayar tuntas. Film ILY akhirnya tembus 1 juta penonton Jumat 15 bulan 7, sekaligus film ILY menjadi box office berturut-turut screenplay setelah film Magic Hour 860.000 penonton. Dan dalam story, film ILY 38.000 kaki hingga saat ini masih diputar sejak 2021, sehingga perolehan penontonnya akan terus bertambah. Rangkuman. Film ini sangat bagus untuk ditonton oleh remaja yang sedang jatuh cinta, ringan dan mampu membuat para penonton atau pembaca tersenyum dan tertawa menonton dan membaca kisahnya. Karena tokoh yang mampu membuat kita tertawa, konflik percintaan Alam dan Arya mampu membuat baper. Bagi kalian yang suka drama percintaan remaja, saya sarankan untuk membaca dan menonton I Love You from 38.000 kaki. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.